Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab mengangkat panji Rasulullah yang bertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipegang oleh Mus'ab dengan dua tangannya. Lalu Ibnu Qami'ah memotong tangan kanan Mus'ab. Ketika lepas tangan kanan Mus'ab, dipegang bendera itu dengan tangan kirinya. Dipotong tangan kiri Mus'ab. Kemudian dia pegang dengan dagunya. Dipotong kepala Mus'ab. Sehingga Mus'ab wafat dalam kondisi syahid. Tidak lain adalah untuk mengalihkan perhatian kafir Quraisy, supaya sahabat bisa menyelamatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu, para tamu Allah, para tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kita sedang berada di komplek Jabal Uhud. Yang mana Jabal Uhudnya? Kita tengok di sebelah sana ada bukit Uhud yang luasnya sekitar 7,5 kilo. Yang kita sedang duduk di atasnya atau sedang berdiri di atas bukit ini, nama bukit ini adalah Bukit Para Pemanah atau Jabal Rumah, Bukit Para Pemanah. Uhud punya keistimewaan sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan perumpamaan dengan menyebut Uhud. Di antaranya adalah ketika Nabi menyebutkan pahala bagi orang yang melaksanakan salat jenazah, maka pahalanya sama seperti 1 qirat. Dan Nabi mengatakan, likulli qiratin mislu Uhudin. Setiap 1 qirat itu adalah sebesar bukit Uhud. Nabi juga memberikan perumpamaan bagi orang yang memelihara anjing. Mohon maaf cakap. Kata Nabi, man ittakhaza kalban ghaira kalbi masiyatin aw zar'in untuqisa min amalihi kulla yawmin qirat. Siapa yang memelihara anjing selain daripada untuk berburu, menjaga hewan tanaman, maka berkurang setiap hari pahalanya 1 qirat. La tasubbu ashabi. Kata Nabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban. Kalau seandainya ada di antara kalian berinfak emas sebesar bukit Uhud, lam yablugh mudda ahadihim. Belum setara dengan 1 mud yang diinfakkan oleh sahabat-sahabat. Uhud ini adalah salah satu bukit yang memberikan luka yang amat sangat mendalam bagi kaum muslimin. Tapi walaupun demikian, Nabi memberitahu bahwa kecintaannya kepada Uhud ini amat sangat besar. Karena Uhud inilah yang merupakan satu-satunya bukit nanti yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, haza jabalun nuhibbuhu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah bukit yang dia cinta dengan kami dan kami cinta dengan dia. Peristiwa penting yang terjadi di tempat ini tidak lain adalah ketika orang-orang kafir Quraisy kalah dalam peperangan Badar dan jalur perdagangan mereka ke negeri Syam itu diblokade oleh para sahabat Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah ini, maka mereka ingin membalaskan dendam kepada kaum muslimin.
Disebutkan dalam kitab Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin bahwa jumlah orang-orang kafir yang datang ke tempat ini adalah 3.000. Sedangkan jumlah kaum muslimin adalah sekitar 1.000. Akan tetapi dari 1.000 orang ini, sebagiannya sekitar 300 orang sudah keluar dari barisan. Kenapa? Karena sebagiannya sudah terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik yang dia mengatakan, untuk apa kita ikut peperangan itu? Kita akan mati konyol. Lalu sebagian lain adalah orang-orang Yahudi yang mereka merupakan loyalis daripada Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW menegaskan, la nasta'inu bikafirin ala musyrik. Kami tidak akan meminta pertolongan kepada orang kafir untuk melawan orang-orang musyrik. Uhud memberikan luka yang amat sangat mendalam bagi kaum muslimin, sehingga turun ayat, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh. Kalau kalian merasa terluka, wahai orang-orang yang berada dalam peperangan Uhud, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian di perang Badar pun merasakan hal yang serupa. Hikmahnya adalah, kalau kita merasakan berat untuk mencari kerja, kalau kita akan merasakan berat untuk mencari rezeki, kalau kita merasa berat untuk menjalani kehidupan, kalau kita merasa berat untuk menuntut ilmu, bukankah orang-orang terdahulu pernah merasakan hal yang serupa? Kenapa orang-orang terdahulu bisa, kita tidak bisa menjalaninya? Bapak Ibu para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang tersisa di antara para kaum muslimin, di antara pasukan Rasulullah adalah sekitar 700 orang menghadapi 3.000 orang, yang mana Abbas bin Abdul Muttalib sudah mengutus surat, sudah mengirimkan surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang rencana orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Tapi kita mesti tahu bahwa di antara sahabat ini tidak sedikit yang menunjukkan loyalitasnya, ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang diberi gelar Ghasilul Malaikah, yang bernama Hanzalah bin Abi Amir, yang dia ketika wafat syahid, yang memandikannya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika ada tugas perintah dari Nabi untuk berperang, maka dia langsung pergi dan dia belum sempat mandi janabah. Maka yang memandikannya adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayap kanan kafir Quraisy dipimpin oleh seorang panglima perang yang ahli dalam strategi perang, namanya Khalid ibn al-Walid. Sedangkan sayap kiri mereka dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Tempat ini, bukit ini, Nabi memberikan mandat, memberikan amanah kepada 50 orang para pemanah untuk berdiri di tempat ini. Dan Nabi berpesan, la tatrukul jabala sawa'un intasarna au kusirna. Jangan tinggalkan bukit, menang ataupun kalah. Atau dalam riwayat lain dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, la tabrahu in ra'aitumuna zaharna alaihim aw ra'aitumuhum zaharu alaina. La tabrahu, kata Nabi, jangan kalian tinggalkan, jangan kalian pergi dari bukit ini. Kalau kalian lihat mereka, kalau kalian melihat kita menang atas mereka, atau kalian lihat kita kalah atas mereka. Itu pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang paman bernama Hamzah bin Abdul Muttalib dengan gagah berani, dia membuat
para musuh-musuh Allah ini jatuh bergelimpangan dan kaum muslimin menang dalam peperangan itu. Akan tetapi di antara para pemanah yang diamanahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit yang dulu namanya Jabalul Ainain, yang sedang kita berdiri dan duduk di atasnya ini, ternyata para sahabat, ternyata para pemanah tergoda dengan ghanimah harta rampasan perang yang bergeletak di bawah atau di sekitar Jabal Uhud ini. Maka di antara mereka turun untuk mengambil ghanimah harta rampasan perang itu. Yang tersisa di atas hanya sekitar 7 atau 8 orang. Kata Abdullah bin Jubair, seorang pemimpin di atas bukit pemanah ini berkata, "Anasitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kalian lupa atas apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, wahai para pemanah? Maka mereka tidak peduli atas apa yang disampaikan Abdullah bin Jubair radhiyallahu an. Mereka tetap saja mengambil harta rampasan perang yang ada di bawah bukit ini. Maka Khalid bin Walid melihat bukit pemanah ini kosong. Maka dia mengambil kesempatan. Dia datang bersama Ikrimah beserta para pasukan berkuda dari kafir Quraisy yang lainnya untuk menaklukkan kaum muslimin. Dan benar saja, kondisi keadaan berbalik bahwa kaum muslimin dipukul mundur oleh kaum kufar, bahwa kaum muslimin sekitar 70 orang syahid di tempat ini. Tak ada pilihan para sahabat, tak ada pilihan para prajurit Rasulullah, kecuali keputusan mereka adalah untuk menyelamatkan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa sahabat mengambil peran. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab mengangkat panji Rasulullah yang bertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipegang oleh Mus'ab dengan dua tangannya. Lalu Ibnu Qami'ah memotong tangan kanan Mus'ab. Ketika lepas tangan kanan Mus'ab, dipegang bendera itu dengan tangan kirinya. Dipotong tangan kiri Mus'ab. Kemudian dia pegang dengan dagunya. Dipotong kepala Mus'ab. Sehingga Mus'ab wafat dalam kondisi syahid. Tidak lain adalah untuk mengalihkan perhatian kafir Quraisy, supaya sahabat bisa menyelamatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir Ar-Rahib membuat lubang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam lubang tersebut. Utbah bin Abi Waqqas, dialah yang membuat gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam patah, bagian gerahamnya disebutkan dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dialah yang memukul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga 2 biji besi menempel di pipi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali membawa bersama para sahabatnya naik ke atas bukit untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada peran penting seorang sahabat Nabi bernama Talhah ibnu Ubaidillah. Talhah ibnu Ubaidillah disebutkan di dalam riwayat Tirmizi, dalam Jami' at-Tirmizi, bahwa Talhah ibnu Ubaidillah dialah yang mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menopang baginda Nabi. Dia menunduk, kemudian dia persilahkan Nabi naik ke atas pundaknya, karena Nabi saat itu dalam kondisi terluka, untuk naik ke atas bukit, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam sebuah syi'ib, yang syi'ib itu sekarang dikenal dengan syi'ib Al-Mihrar.
Kemudian Talhah pasang badan menjadi tameng bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dia menyelamatkan Nabi, banyak panah yang melesat mengarah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Talhah pun terluka. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa aku melihat pada jasad Talhah ibnu Ubaidillah bid'un atau naifun wasaba'una jarhan. Aku melihat sekitar 70 luka yang terkena pada jasad daripada Talhah bin Ubaidillah, dari sabetan pedang, dari tombak, kemudian dari panah para musuh kafir Quraisy. Kemudian Abu Bakar beserta Abu Ubaidah Al-Jarrah naik ke atas. Abu Ubaidah Al-Jarrah lah yang menggigit biji besi yang menempel di pipi Rasulullah SAW. Dia gigit dengan giginya. Kemudian patah gigi daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lalu Nabi SAW berkata kepada kedua sahabat ini, "Dunakum akhakum." Kata Nabi, tengoklah sahabat kalian yang di bawah itu. Tengoklah Talha ibnu Ubaidillah. Lalu turun Abu Bakar beserta Abu Ubaidah Al-Jarrah melihat kondisi Talha ibnu Ubaidillah yang ternyata lukanya amat sangat banyak. Lalu Talha masih sempat bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kaifa bi Rasulillah? Bagaimana keadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah?" Sehingga Abu Bakar mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Aujaba Talhah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Talhah diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah perjuangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela baginda Nabi, untuk membela agama ini. Lalu apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah? Apa yang sudah kita berikan kepada agama Islam? Maka perang Uhud adalah perang yang mengandung hikmah bagi umat Islam agar senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah ini kita adakan foto bersama. Kita sampaikan salam Bapak Ibu kepada para syuhada yang ada di pemakaman syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana walakum al-afiyah